Selamat pagi, salam HK3P. Benih melambangkan sabda Allah, dan penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, dalam menyatukan diri dengan kehendak ilahi yang maha agung, Engkau telah mempersembahkan mandat pujian kepada Allah tinggi melalui hati-Mu yang maha kudus, dan sekarang masih melanjutkan mempersembahkan sakramen Ekaristi di mana-mana, dan akan tetap meneruskan hingga akhir dunia. Dengan sungguh-sungguh, aku ingin mempersembahkan kepadamu sepanjang hari ini kegembiraan dan penderitaanku, segala tujuan dan angan-anganku, semua kesulitan dan hasratku, setiap perkataan dan tindakanku, dengan meneladan Santo Fransiskus dan kepada hati Bunda Maria yang tak bernoda. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari, Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengurumuni Dia, sehingga Ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu ada di darat. Di tepi danau itu, dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu, Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu itu menabur. Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri. Lalu makin besarlah semak itu dan mengimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Mengakhiri perumpamaan itu, Yesus berkata, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 muridnya menanyakan kepadanya arti perumpamaan itu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau
demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menabur sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat sabda itu ditaburkan ialah mereka yang mendengarkan sabda. Lalu datanglah iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Mereka adalah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah-tengah semak duri itu, mereka yang mendengar sabda, tetapi sabda itu lalu diimpit oleh kekhawatiran dunia ini, tipu daya, kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ia orang yang mendengar dan menyambut sabda itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kata-kata perumpamaan: pinggir jalan, tanah yang berbatu dan bersemak duri, melambangkan kesulitan dan tantangan yang dihadapi oleh Yesus, orang Kristen dan Gereja Katolik dalam melakukan misi perutusannya. Sejak awal, umat perdana menghadapi hambatan dengan penumpahan darah para saksi iman dan para martir. Agama Kristen ditolak oleh orang Romawi dengan agamanya dan juga dilawan oleh paham-paham filsafat Yunani yang menyesatkan. Selanjutnya, dalam abad pertengahan muncul banyak bidah yang menyangkal kebenaran atau meragukan dengan tegas suatu kebenaran yang harus diimani sesudah menerima sakramen baptis. Yang menarik ialah bahwa kadang-kadang tantangan bid'ah mendorong gereja untuk secara resmi menegaskan ajarannya. Di zaman ini muncul alat-alat komunikasi sosial yang berdampak positif maupun negatif. Demikian juga muncul dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya muncul istilah ateisme. Namun demikian, Gereja Katolik tetap bertahan hidup selama lebih dari 2000 tahun sampai sekarang. Yesus bersabda, "Aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Jangan takut. Gereja bagai baterai mengaturi zaman. Tuhanlah bintang pedoman, arah dan tujuan. Hidupnya penuh tantangan, penuh perjuangan,
di pantai kebahagiaan satu dengan Tuhan. Marilah bersatu, mari berpadu, satu iman dalam Kristus. Marilah bersatu, marilah berpadu, satu iman dalam Kristus Tuhan sampai ke tujuan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau menghantar kami pada pagi ini. Selamatkanlah kami dengan kuasa-Mu, agar pada hari ini kami tidak jatuh ke dalam dosa. Bimbinglah kiranya perkataan kami dan arahkanlah pikiran serta perbuatan kami kepada pelayanan, kepada sesama, dan kepada-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa